Banyak orang yang mengira kali brigade sama dengan bela diri tongkat. Saya paham kenapa anggapan itu muncul, karena memang yang paling mudah dilihat ya memang tongkatnya, tapi masalahnya justru di situ, fokus ke alat sering membuat kita melewatkan hal yang lebih penting. Dalam pengalaman saya di lapangan, baik itu sebagai seorang operator, petugas, seorang pelatih, pengajar, bahkan sampai di saat saya menulis buku tentang kali brigade, masalah utamanya justru di situasi jarak dekat, bukan ke tekniknya. Tapi kapan kekuatan itu boleh digunakan dan dengan batas apa? Manusia percaya pada visual. Tongkat itu konkret, terlihat. Cara berpikir tidak terlihat, tapi sering diabaikan. Yang tidak terlihat, cara berpikir tadi, justru itu sangat menentukan akibat. Tongkat itu hanya alat, bukan tujuan, dan bukan inti dari sistem kali brigade itu sendiri. Yang dilatih adalah bagaimana seorang petugas bisa membaca jarak, bisa tenang di bawah tekanan, bagaimana bisa memahami suatu peristiwa di dalam waktu yang singkat dan bisa mengambil keputusan sebelum melakukan suatu tindakan. Sama seperti prinsip dalam OODR, observasi, orientasi, decide, keputusan, aksi. Dalam kali brigade, yang dipelajari bukan bagaimana memukul, tapi bagaimana kapan seseorang tidak perlu memukul. Banyak yang terjadi, banyak masalah yang terjadi karena orang terlalu berpikir bagaimana saya harus cepat maju, padahal situasi meminta jarak. Seringkali masalahnya bukan karena niat buruk, tapi karena salah membaca situasi. Kekuatan harus punya batas.
tindakan harus dipertanggungjawabkan. Kesalahan kecil bisa berujung kepada masalah hukum dan nilai-nilai kemanusiaan. Di lapangan, salah membaca situasi bukan cuma soal menang atau kalah, tapi soal tanggung jawab. Apakah tindakan itu perlu? Prinsip necesitas. Apakah tindakan itu perlu? Apakah tindakan itu dibutuhkan? Prinsip proporsionalitas. Apakah tindakan seimbang dengan sumber ancaman? Terus, apakah kali brigade itu sama dengan bela diri tongkat?